kulli syai'in qadir. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka akan diampuni segala dosa-dosanya insyaallah. Itu hadis riwayat Ibnu Hibban sahih insyaallah. Insyaallah tabarakallah. Waalaikumsalam. Kalau baca al-mu'minnya karena hanya ingin enggak, karena memang ada syafaatnya memang untuk sebagai penerang kita di alam kubur. Allah. Karena surat Al-Mulk itu menceritakan tentang kerajaan Allah, ya. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu menceritakan kerajaan Allah, ya. Bismillah. Semoga bisa menjadi penerang dan syafaat kita di alam kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kopi dulu. Alhamdulillah. Kakak doain aku lebih kurang sehat. Bismillah. Semoga didoakan segera kembali pulih dan sehat insyaallah. Bang, gimana cara menyikapi perbedaan antara jangan jadi perdebatan. Jawabannya itu. Jawabannya jangan ada perdebatan antara keluarga dan orang tua. Itu yang repot, ya. Setiap keluarga, rekan, teman, sahabat, ataupun siapapun yang hubungannya di dunia wajib menghormati, menghargai. Tidak usah menilai, tidak usah masuk ke zona siapapun, walaupun kita merasa benar mungkin, ya. Orang buruk, orang tidak baik dalam apapun urusan dia, baik diri dia, akidah syariat dia, ibadah dia kepada Allah, pribadian dia, jangan kita ikut campur. Tugas kita hanya menjaga muamalah yang baik kepada sesama manusia dan mendoakannya, ya. Jadi yang pertama, jangan gampang terpancing untuk gampang memberikan kesimpulan kepada siapapun, karena manusia hakikatnya di dunia ini diciptakan oleh Allah untuk sebagai ujian dan sebagai banyak masalah, dan tidak ada yang sempurna. Kita sebagai manusia bertakwa saja, bersabar saja, dan menjalani kehidupan benar-benar hanya untuk ibadah kepada Allah saja, tanpa menilai dan memberikan kesimpulan pada siapapun. Ya, ini aja sharing saja. Ya akhi, semoga Anda dididik berupa poliga. Maksudnya gimana? Karena belum siap. Karena itu adalah bab tertinggi dalam suatu pernikahan. Harus siap segala macam, karena kalau tidak adil dan tidak bisa memberikan keadilan kepada sesuatu hubungan, akan menjadi zolim. Zolim itu akan balik lagi pada diri kita, bisa menjadi suatu penyakit, bisa menjadi suatu masalah, ya. Jadi bab tertinggi dalam suatu hubungan adalah memang menjalani surat di Al-Quran di surat An-Nisa ayat 3 tadi, ya. Kalau memang adil dan bijaksana, ya fadl. Tapi kalau tidak, cukup satu lah. Ya, kalau misalnya antum diberikan kelebihan harta, bisa adil dan bijaksana dalam menyampaikan dan berhubungan dengan pasangan antum, ya fadl. Tapi kalau tidak, jadinya zolim, dan itu akan menjadi masalah baru buat antum. Jangan dipaksakan. Jazakallah khair wa iyyak. Anda bukan ustaz, Anda hamba Allah biasanya. Anda banyak dosa dan kekurangan. Cara kita menerima dengan ikhlas apa yang terjadi pada hidup kita bagaimana? Ikhlaskan, sabar, diamkan. Kalau ada orang yang menggunjing kita, diamkan. Ada orang yang mencaci maki kita, maafkan. Maka lapangkan hati kita untuk selalu memaafkan orang dengan segala bentuk caci makian misalnya, ya. Karena orang banyak sekarang yang sudah menjadi kira-kira banyak orang yang menjadi panitia apapun itu, ya, panitia surga mungkin, panitia kesucian, panitia apapun, ya. Jadi intinya kita adalah sabar pertama, diamkan, maafkan. Udah itu aja, diamkan, sabar, maafkan. Bang, saya banyak foto masa lalu nggak hijab tapi susah dihapus. Apa tetap jadi dosa? Anda nggak bisa masuk ke zona wilayah pribadi antum.
Ini akhwat ya, afwan. Ya, wallahu alam. Coba anti diskusikan dengan yang memang bisa menjelaskan masalah ini. Karena bukan zonaan untuk menjelaskan juga. Afwan. Bismillah. Ngopi dulu, ngopi. Bismillah. Ini tangan kanan deh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها Ana nggak suka manis. Ana selalu minum kopi pahit dan americano. Ini black coffee, ini black. Nggak suka minum manis dan nggak suka makan manis. Tidak suka makan manis, tidak suka minum manis. Ada niat menghapus tato, ada. Waalaikumsalam. Serem yang lihat orang bertato begini. Serem. Nggak suka deh dulu apa dibentuk bang nggak suka manis. Karena keturunan anak dari genetik. Kan kalau misalnya laki-laki itu dari seorang ibu perempuan ada keturunan gula, diabetes misalnya, maka turunannya adalah laki-laki. Maka untuk menjaganya adalah kita harus menjaga pola makan, pola istirahat, pola tidur, segala pola harus kita jaga ya, karena itu sangat berbahaya. Karena kalau sudah kena gula, wah subhanallah bisa kemana-mana nanti. Jadi harus jaga makanan, jaga pola istirahat, pola olahraga, segala macam bentuk pola. Kenapa belum tidur? Apa yang dipikirkan? Biasanya kalau orang susah tidur, kuncinya satu kok jawabannya. Coba antum baca satu surah saja sebelum tidur. Kayak tadi yang sampaikan, surah Al-Mulk. Kenapa orang baca Quran 5 menit saja, masa 10 menit pasti ngantuk? Itu udah pasti. Tapi kalau orang buka aplikasi sosial media, bisa seharian pun nggak ngantuk. Itulah kelebihannya Al-Quran ya. Orang baca 5 menit saja ya, itu pasti mata sudah mulai ngantuk. Bagaimana kalau antum rutinkan setiap malam, antum baca Quran misalnya, antum baca surat Al-Mulk saja setelah baca Isya atau mau tidur ya, setelah baca ayatul kursi ya, atau baca surat Al-Kahfi 10 ayat pertama ya, dilanjutkan baca misalnya kalau lagi pengen baca diurut ya, baca surat Yasin, baca surat Al-Mulk gitu ya, itu pasti ngantuk, pasti cepat tidur. Karena kalau orang yang sering begadang nih afwan ya, yang mungkin susah tidur, susah ya, karena hatinya kosong, pikirannya kosong. Yang ada jadinya apa? Syaitan selalu membisik-bisikan kita untuk selalu melek, tidak tenang, berpikir terlalu berlebihan, overthinking, yang akhirnya bisa berbuat yang mungkin melampaui batas dari cara keseharian kita. Wallahu a'lam bishawab. Selamat berjuang bagi yang berhijrah atau istiqomah. Intinya ini aja nih, jawabannya di sini. Di Al-Isra ayat 57, segala penawar dari segala bentuk ya, segala penawar rahmat bagi orang yang beriman ya, hanya Quran ya, penawar. Karena Allah menurunkan Al-Quran ini sebagai penawar ya. Di Al-Isra ayat 82. Jadi coba antum rutinkan saja baca Quran kalau yang nggak bisa tidur. Pasti yang belum terbiasa nih, 5 menit saja, 10 menit, 5 menit pasti sudah ngantuk. Bang, gimana ya kalau lagi mau fokus perbaiki diri, besoknya lupa lagi? Caranya perbaiki lagi. Jawabannya gampang, simpel. Lupa, perbaiki lagi. Sama kayak orang berdosa, khilaf, berbuat keburukan, berbuat misalnya maaf ya, hal-hal yang tidak mungkin dilarang misalnya.
Selama antum belum dicabut nyawanya sama Allah dan belum di sini, bertobat. Itu jawaban yang paling sederhana saja. Kenapa harus ragu? Karena syaitan itu memang tidak ingin ada sesuatu yang sifatnya halal. Ya. Jadi langsungkan saja dan dipercepat untuk segera menikah. Waduh, dalil-dalil mengenai pekerjaan penegak hukum belum ada. Belum ada, belum masuk bab anak sana, masih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masya Allah. Yang pertama, sabakal khair, selamat pagi. Yang kedua, ana bukan ustaz, ana hanya hamba Allah saja, ana hamba Allah yang biasa, banyak kekurangan, banyak dosa. Salam sejahtera juga, masya Allah. Tidak ada masalah halal atau haram menjadi seorang pekerjaan. Semua gini akhi ya, Simon ya akhi ya. Jadi gini, inna memang
sensitif karena hubungan secara manusia ini, semua manusia itu diberikan malaikatnya. Ada 4 malaikat. Kalau antum buka di surat Ar-Ra'd ada. Sebenarnya ada 4 malaikat selain di kanan kiri kita, ada di depan belakang kita, yang selalu bergantian depan belakang kita, yang Allah tugaskan selain yang mencatat amal baik dan amal buruk. Jadi kalau kita berbuat keburukan atau kita berbuat baik, Allah malaikat catat. Jadi pentingnya kita menjaga hubungan. Jadi gini, kalau bagi orang buruk, jangan kita perlakukan dia dengan baik, perlakukan dia dengan baik. Seandainya ada kesalahan dalam dirinya, kita luruskan kesalahannya, bukan fisik orang yang kita bebankan. Ya, itu aja. Itu saran dari anak. Jalan keluar rata-rata pakai uang, bang. Gratifikasi, bang. Wallahu alam. Bukan wilayah anak untuk menjawab. Maaf. Afwan. Aki nanya, aki antum beh. Ya salam. Dari kemarin nanya itu mall banyak banget. Masya Allah. Bang, mondok. Mondoknya di mana? Selalu mengalami dilema dalam kerjaan ini. Jangan dilema, aki. Jadi gini, aki. Ini Anda sarankan bagi orang teman-teman atau kerabat atau sahabat ya. Karena keluarga Anda juga ada di penegakan hukum, di kepolisian juga ada, di kejaksaan juga ada. Ya keluarga Anda lah. Jadi kita selalu berdiskusi dengan cara yang baik. Dan berarti gini, ya, apapun resiko pekerjaan yang Anda kerjakan, saudara-saudara seperti Anda ya, yang seperti mereka kerjakan. Alhamdulillah mereka sudah pada punya pandangan, pemikiran yang sudah paham. Jadi kalau misalnya antum katakanlah, kan sebelum menyidik biasanya ada melidik, ya kan? Melidik itu biasanya kita mungkin memapping dulu kan, bagaimana situasinya, memantau orangnya, melihat apakah ini orang bisa dikategorikan pidana atau enggak. Kalau pidana mungkin nanti dirembukin dalam tim, masuk kategori penyidikan misalnya. Nah, misalnya ini kita ngomongin secara hukum sedikit sharingnya. Misalnya kalau masuk kategori penyidikan, lihat dulu pasalnya apa. Kalau cuma pasal 363 misalnya, atau misalnya pasal-pasal mungkin ujaran kebencian, atau masuk pasal-pasal yang bisa dikategorikan yang tidak terlalu berat. Ya, kalau misalnya kasus pasal 170 pengeroyokan, 351 ayat keberapa yang agak berat, atau misalnya 378 penipuan, atau 374 penggelapan jabatan misalnya, atau pasal-pasal lain agak berat, ya mungkin bisa diskusikan dengan pimpinan, ya jalan keluar seperti apa. Tapi kalau misalnya pasal-pasal yang misalnya cuman, ya maaf kata ya, cuman mungkin ada kasus pasal, kalau Anda sering melihat, misalnya pasal-pasal cuma pasal 363 maling apa namanya, sendal gitu mungkin ya, sepertinya nggak perlu lah. Ini saran saja ya, bukan berarti harus mengikuti, tidak, saran saja. Karena saudara Anda banyak kan juga yang memang bekerja, saudara keluarga Anda memang bekerja di penegakan hukum, di kepolisian, di kejaksaan. Jadi lebih baik lihat dulu, misalnya layak atau tidak ditersangkakan, layak atau tidak dijadikan terdakwa nanti di persidangan. Karena ingat apapun nanti proses berkas yang antum berikan ke kejaksaan, katakanlah P21 berkasnya dipindah, nanti ada pertanggungjawaban yang akan dihisap oleh Allah. Apakah ini orang layak atau tidak disalahkan? Kalau ini orang terzolimi bagaimana? Ya kan? Kalau misalnya ini orang cuma ngambil sendal misalnya, itu pun niatnya dia mau jual ini sendal untuk makan keluarganya misalnya, mulia kan? Nah kita harus tahu dulu apa maksudnya dia. Kalau mungkin orang-orang yang bekerja biasa, katakanlah misalnya serse misalnya, kan dia bisa bertanya dengan cara cara dia menyidik ya, mungkin cara dia untuk mengetik penyidik. Jadi lebih baik diskusikan untuk cari yang terbaik, bukan untuk memenjarakan ya. Ini Anda bisa berbicara soal hukum sedikit, karena apa? Karena keluarga Anda juga banyak di penegakan hukum. Ada yang di kepolisian, ada yang di kejaksaan. Jadi memang
sedikit paham lah ya. Kalau kasus-kasus yang misalnya pasal cuma 363, dan kalau kadang kita kasihan ya, dia cuma ambil sendal jepit, belum lagi dipukul warga, babak belur mukanya. Terus kalau ditanya, diperiksa, belum lagi diperiksa di, misalnya maaf ya, di ruang pemeriksaan tuh kadang-kadang ada yang sampai mukanya hancur, itu tangannya juga. Kasihan sih sebenarnya, karena Anda juga pernah menyaksikan sendiri gitu. Kadang-kadang dia nangis gitu ya. Ini saya ngambil ini bukan buat saya, Bang, ini karena saya mau jual untuk istri saya belum makan 2 hari. Kan kasihan. Jadi luruskan kesalahannya. Kalau memang tidak terlalu punya kesalahan berat, lebih baik luruskan, kasih bentuk hukuman sosial saja. Itu mungkin caranya yang terbaik, insya Allah. Wallahu a'lam. Kasih hukuman sosial saja ya, atau mungkin kasih antum inapkan dia di ruang tertentu, misalnya 2 hari, misalnya suruh antum ngecat di kantor, bisa perbaiki tembok misalnya, kan 2 hari, hukum sosial saja, habis itu pulangkan saja. Jadi luruskan kesalahannya, sudah. Jadikan orang itu muliakan orang, maka antum akan Allah muliakan. Kecuali dia memang niat jahat, misalnya masuk di pasal-pasal misalnya penggelapan jabatan, penipuan, atau misalnya TPPU misalnya, atau mungkin korupsi misalnya, tertinggi lagi misalnya. Nah, itu baru bisa antum diskusikan dengan tim unit tersendiri misalnya. Gitu. Ini kita ngomongin sedikit intermezzo masalah hukum ya, karena Anda juga agak paham sedikit masalah itu. Ya karena keluarga Anda juga banyak di bidang hukum, jadi agak paham lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Masya Allah. Maaf Bang, pengakuan tersangka itu kan nggak boleh kita percaya, cuma satu pesan saja yang bisa percaya. Jadi gini akhir, antum sebagai penyidik misalnya, ya ini secara general ya, kepada teman-teman, bukan Anda menggurui, tapi sharing saja, karena saudara Anda juga penyidik, gitu. Pernah di beberapa unit lah pokoknya. Jadi karena beda umur berapa tahun sama Anda, keluarga Anda sendiri, jadi memang kan ada sekolahnya itu ya, ada sekolahnya. Memahami karakter orang, melihat dia berbohong atau enggak. Karena kan Anda tahu nih, sebagai penyidik kadang-kadang bertanya ya, padahal yang ditanya itu aja. Satu pertanyaan mungkin bisa 1 jam, itu aja yang ditanya. Bisa. Untuk melihat psikologi ini orang benar atau bohong gitu. Sangat mudah sebenarnya. Orang berbohong atau tidak itu kan kelihatan dari mukanya, raut mukanya, cara menjawabnya, retorika bicaranya. Kalau dia berbohong pasti dia udah ngaku, misalnya. Kelihatan ya. Jadi sebenarnya gini, kalau orang bersalah, luruskan kesalahannya, lihat pasalnya, lihat perbuatannya. Kalau perbuatannya hanya cuma pasal 363, cuma ngambil sendal atau ngambil yang misalnya yang sifatnya untuk kepribadian, untuk keluarganya, saya cuma butuh ini untuk ini Bang, ini gini. Bagi anak pribadi ya, lebih baik kasih hukum sanksi sosial saja. Suruh dia ngecat tembok di kantor 2 hari misalnya, atau suruh ngepel ya kan sampai capek 2 hari, atau antum suruh hormat bendera, atau antum suruh ya push up olahraga misalnya 2 hari sampai dia merasa oh iya saya salah, atau suruh dia antum ajak ibadah selama 2 hari supaya kayak orang di pesantren selama 2 hari, cukup sebenarnya. Jadi nggak terlalu penuh di dalam penjara itu. Jadi gitu ya saran Anda. Karena juga Anda pernah diskusikan juga pada teman-teman Anda dan keluarga Anda sendiri yang memang ada di pekerjaannya di penegakan hukum. Jadi nggak semua harus dimasukin gitu. Gitu kan nanti ya. Ya semoga Allah mudahkan, Allah berkahi. Baik. Syekh Muhammad Ali Kurdi.
Nah, oke, sama-sama, oke. Selamat bertugas 813. Pokoknya intinya sebelum antum bekerja, ya, ini kan antum alhamdulillah ya, teman-teman mungkin yang hadir di sini yang bekerja di penegakan hukum misalnya, pasti kan sudah selesai subuh, pasti sholat subuh tadi kan, alhamdulillah. Jadi sebelum antum niat ke kantor, perbanyak istighfar, ya. Perbanyak baca Quran, baca misalnya baca satu surah. Jadi ketika melangkahkan kaki antum ke kantor itu penuh dengan kenyamanan, tidak ada ketakutan dalam arti saya mau menghadapi tersangka nih, saya mau menghadapi orang yang salah nih. Jadi tidak ada penekanan di situ, tidak ada rasa untuk saya serem nih, saya harus memberikan penekanan kepada orang yang salah. Jangan. Tunjukkan bahwa antum bekerja di bidang penegakan hukum, tidak ditakuti oleh rakyat. Jadi rakyat merasa, oh ya saya salah pak, saya mengakui kesalahan saya. Jadi tanpa ditanya pun dia mengakui kesalahan dia. Kalau kesalahan dia sederhana, luruskan kesalahan itu. Bukan disalahkan atau dilakukan hal-hal yang mungkin sebenarnya tidak perlu. Ya, kecuali dia memang punya hukuman pasal yang berat, 374 penggelapan jabatan misalnya, atau 378 memang niat menipu misalnya, atau katakanlah kasus maaf ya, menghilangkan nyawa orang, ya mungkin itu memang harus ada hukuman berat di situ. Tapi kalau memang pasal-pasal karet misalnya, maksudnya pasal-pasal yang sebenarnya tidak perlu diproses gitu ya, cukup dikasih sanksi sosial saja, ya, kasih sanksi sosial saja. Karena memang anak ya bisa berbicara begini karena keluarga anak memang sebagian banyak di penegakan hukum juga, ada di kepolisian, ada di kejaksaan, jadi memang agak sedikit paham. Memang anak agak sedikit vokal untuk menyampaikan kepada keluarga anak sendiri. Lu tak pernah mati om? Bukan pernah mati, sakratul maut saja. Waalaikumsalam. Nah, ini kalau masalah NU dan Muhammadiyah ini sebenarnya pilar-pilar tegaknya sebuah negara sebenarnya di dalam pikiran. Jadi nggak usah masuk ke zona siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang ini. Warga anak tuh campuran kok, ada yang di NU, ada yang Muhammadiyah, jadi tidak usah dipermasalahkan. Ya, kita selama berada di kalimat la ilaha illallah, selama kita di satu bendera beragama yang sama Islam, kita saudara semua. Jangan mau gampang dibentur-benturkan aja. Beda pemahaman jadi masalah, beda mazhab jadi masalah, beda jadi ini jadi masalah, beda hari perayaan jadi masalah, beda pengucapan hari raya jadi masalah. Yang ada nggak ketemu nanti. Padahal jam sholat sama, jam ibadah sama, ya kan? Cara berzikir, cara baca Quran sama, bacaan tajwidnya sama. Apa yang dipusingkan? Ada beberapa lah, maksudnya ada. Nggak bisa ana jelasin di sini lah. Pokoknya di Tribrata juga, salam Tribrata lah. Salam Tribrata. Ya, pokoknya gitu aja akhi ya. Jadi saran Anda, kalau pasalnya, hukuman pasalnya tidak terlalu berat, luruskan kesalahannya atau kasih sanksi sosial saja. Tidak usah terlalu diperberat. Ya mungkin bisa didiskusikan dengan teman-teman atau pimpinan kepala unit antum di sana. Kan pasti ada kepala unitnya. Ya, kalau misalnya tertinggi lagi ada direkturnya mungkin kan. Ya mungkin kalau Allah mudahkan bisa diberikan cara yang terbaik. Jadi kalau pasal karet luruskan, kasih sanksi sosial. Kalau misalnya pasal berat, penggelapan, penipuan, menghilangkan nyawa orang, ya mungkin bisa didiskusikan lagi. Ibaratnya bisa digelar perkara lagi kan begitu. Nah, bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan anak, masya Allah tabarakallah.
kasus penggelapan uang. Wah, subhanallah. Kalau ngikutin cerita berita itu kayaknya anak masih umur 18 tahun jago banget anak bisa ngelapin uang. Saudara anak semua penegak hukum di kepolisian iya, kejaksaan iya. Anak umur 18 tahun jago apa anak bisa ngelapin uang. Subhanallah. Siap abangku, laksanakan. Masya Allah. Salam Tribrata Aki 813. Selamat bertugas. Jangan lupa ngopi. Jangan lupa sarapan. Salam buat teman-teman di kantor. Salam buat komandan. Salam buat semua teman-teman di sana. Dan ingat, jangan lalai dalam ibadah ya. Insya Allah. Semoga Allah jaga. Dan tidak semua orang yang bersalah harus dilakukan dengan cara yang kekerasan. Hormati dengan cara dari lisannya, dari kita melihat caranya. Jadi hormati dengan muamalah baik, walaupun dia orang buruk, walaupun dia salah. Itu aja ya saran anak, insya Allah. Gelapin anak di bawah, iyalah, jelas itu. Itu unsur pidananya jelas. Dan itu sebenarnya kalau digelar perkara ya jelas. Agak repot itu, pasalnya agak tinggi, maksudnya hukumannya agak tinggi. Jadi setiap perkara itu ada porsi-porsi yang memang harus dilihat. Jadi kita intermezzo dulu sebelum masuk ke bab ya. Kalau masalah hukum itu kita harus lihat kapasitas apa yang dilakukan dan dikerjakan kesalahan oleh sang tersangka yang ditersangkakan ini. Kalau cuma pasalnya cuma mengambil sendal, mengambil misalnya apa, udah itu dia kena hukuman dari masyarakat, dipukulin misalnya, ya jangan terlalu berat juga gitu. Sudah disiksa dia di dunia itu, dipukulin ya apa, terus antum diperiksa ternyata dia cuma ngambil cuma untuk ngasih makan keluarganya, ya kasihan. Lebih baik dikasih sanksi sosial saja. Disetrap aja seminggu 3 hari misalnya, suruh ngecat tembok, perbaiki apalah gitu. Itu mungkin insya Allah lebih baik gitu. Muliakan aja, jangan semua disalah-salahkan, ngapain menuhin lagi. Ada cara dan memang lebih baik secara adab ya. Jadi muliakan juga segala sesuatu yang namanya manusia ini, manusia juga, muliakan juga. Kecuali memang niatnya dia buruk, ya baru bisa dilakukan secara penegakan yang baik dan tepat sasaran gitu. Insyaallah. Bismillah. Tepat sasaran dan terukur. Salam Tribrata, salam presisi, masya Allah. Karena dulu nggak pakai helm ke lapangan Cijantung. Iya, itu bisa. Apalagi lewat sana. Itu masih bagus ngitungin pagar, Aki. Kalau disuruh pusat 100 kali gimana? Ya itu makanya lebih baik yang hal-hal simpel dengan kesalahan simpel memang lebih baik disanksi sosial saja, karena itu sudah cukup menjera ya, memberikan jera. Tapi kalau kasus perkara ringan diberikan hukuman berat, maka akan menjadi dendam dia dan akan memperjelek institusi tersebut gitu. Jangan. Ya, Ana juga selalu sampaikan ke saudara Ana yang memang bertugas di situ. Jadi lihat tersangka atau orang yang bersalah itu kasusnya apa dulu, pasalnya apa dulu. Kalau cuma pasalnya katakanlah tidak berat, ya jangan diperberat, cukup sanksi sosial saja. Bijaksana juga lah kita, Hasan, insyaallah. Kalau nyuci pakaian
Bingung kan jawabnya, cuci pakaian jemuran. Kenapa kenapa nanya Anda soal cuci pakaian? Bingung. Masya Allah. Sudah jam 6.30 ya, Anda masuk ke bab ya insyaAllah ya. Bismillah. Jadi khalas ya, tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada ini lagi. Intermezzo untuk diskusnya mungkin cukup supaya nggak garing. Olahraga aja ada pemanasannya kan. Nggak boleh sebut brand, cukup dilihat brandnya saja. Kemarin nggak lihat Bang jembatan. Oh iya, udah lama Anda nggak kesana memang. Makin rame soalnya di lantai 7 tuh. Jadi kadang-kadang kalau mau jumatan ya banyak ketemu teman-teman juga sih. Banyak ketemu teman-teman. Bismillah. Tips dong istiqomah hijrah. Pertama, istiqomah itu nggak mudah karena itu menyangkut keimanan masing-masing. Pertama, kiat-kiat istiqomah itu adalah kita perbanyak mengingat barometer kita adalah kematian. Kedua, jangan lalai dalam ibadah. Ketiga, harus punya teman circle yang bisa mendukung, mendoakan dan mengingatkan kebaikan insya Allah. Ya, itu aja intinya. Jadi sifat-sifat yang katakanlah duniawi terkikis dengan hal-hal yang selalu mengingatkan kita untuk akhirat insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Ya. Bukan 72, 73. Paling banyak umat. Jadi kita muslim terpecah nanti menjadi 73. Sahih. Paling banyak di antara yang lain. 73 golongan. Nah, makanya kalau anak pribadi, karena saking banyaknya nanti jadi golongan tuh banyak sekali alirannya. Jadi anak tidak mau menggolong-golongkan dari sekarang. Semua anak hormatin saja. Karena bakal pecah secara hadis dan memang penyampaiannya begitu. Jadi ya sudahlah, tidak usah terlalu diperberat berpikir ke sana. Tugas kita hanya menjaga muamalah saja yang baik pada siapapun insya Allah. Ya. Baik, Ana buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina al-amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Segala pujian kita sandarkan kepada Allah yang maha sempurna ya. Serta kita selawatkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya, kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, kerabat ya, hingga sahabat sampai akhir zaman nanti insyaallah. Baik, demi untuk mempersingkat waktu saja insyaallah. Jadi pagi ini Ana mau menyampaikan bab penyampaiannya adalah waspada dengan sifat ujub ya, waspada dengan sifat ujub itu apa? Ujub itu membanggakan diri kita sendiri. Kalau bisa dibilang apa, narsis ya. Bangga dengan diri kita, bangga dengan amalan kita, bangga dengan cara kita, bangga dengan amal kita, bangga dengan bersedekah kita, bangga dengan mungkin apa yang Allah berikan pada kita, kita lupa, tapi kita selalu berbangga dengan diri kita. Jadi waspada dengan sifat ujub. Jadi gini teman-teman ya, ikhwan akhwat ya. Sifat ujub itu adalah salah satu sifat yang buruk sebenarnya. Maaf ya. Jadi sifat ujub itu adalah salah satu sifat buruk dan tercela.
Di mana memang seseorang itu merasa berbangga terhadap dirinya sendiri, ya, atau terhadap apapun yang ia raih gitu, yang ia capai misalnya. Ya. Padahal semua itu merupakan pemberian yang memang amanah dari Allah. Gitu. Harusnya disyukuri dan tidak perlu dia berbangga di situ. Saya bangga saya memiliki ini, misalnya saya bangga memiliki ini, tapi dia lupa menyebut nama Allah dan dia lupa bahwa ini semua dari Allah dan ini adalah titipan saja. Jadi itulah salah satu kita mewaspadai dari sifat ujub. Ya. Kemudian salah satu ciri berbangga diri yaitu menyebut-nyebut sedekah dan kebaikannya di hadapan orang lain. Nah, itu juga perlu dikoreksi itu. Jadi salah satu ciri berbangga diri yaitu seringnya dia menyebut-nyebut sedekah dan kebaikannya di hadapan orang lain. Jadi dia suka nyebut-nyebut, saya habis sedekah ini nih, gue udah orang alim nih, gue udah sedekah sekian ya, lu belum nih. Nah itu diwaspadai itu. Ya, jadi salah satu ciri berbangga diri yaitu karena dia suka menyebut kebaikannya dia, sedekahnya dia di hadapan teman-temannya atau di orang lain misalnya. Baik, ini masuk ke surat ya. Mungkin bisa antum catat atau antum bisa cek di Quran ya. Jadi Allah Azza wa Jalla berfirman ya, di surat Al-Baqarah ayat 264. Yang pertama nih, surat Al-Baqarah ayat 264 yang bunyinya ya ayyuhallazina amanu la tuhibtulu shadaqatikum bil man. Jadi artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan kurung buka pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Nah, sudah dijelaskan tuh di surat Al-Baqarah ayat 264. Jadi wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala ya, sedekahmu dengan menyebutnya. Jadi bisa hilang nanti amalannya. Jadi kita nggak boleh menyebut amalan-amalan yang kita sudah sedekahkan. Jadi ibaratnya kalau tangan kanan memberi, tangan kiri ya jangan ini juga. Jadi cukup hanya kita dan Allah saja yang tahu. Yang kedua adalah menunjukkan bahwa sifat ujub atau berbangga diri dapat merusak bahkan menghapus amalan tersebut. Ya. Yang kedua ini Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Muhammad ayat 33. Tadi yang pertama Al-Baqarah ayat 264 ya. Yang kedua surat Muhammad ayat 33 yang bunyinya ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atir rasula wa la tuhibtulu amalakum. Ya. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amalmu. Ya. Yaitu janganlah merusak pahala atau amal soleh dengan sikap berbangga diri atau ujub. Ya. Jadi ujub itu dapat mengantarkan seseorang hamba kepada kehancuran. Ya. Jadi ujub dapat mengantarkan seseorang hamba kepada kehancuran. Baik. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman di surat At-Taubah juga, surat At-Taubah ayat 25. Yang bunyinya laqad nasarkumullahu fi mawatina kasirati wa yauma hunainin izja'abatkum kasarukum falam tuqnu ankum syai'a. Ya. Jadi sesungguhnya Allah telah menolong kamu berbuka hai para mukminin di medan peperangan yang banyak dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu ya, sedikit pun. Jadi nggak memberikan manfaat pun sedikit pun ya. Dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Jadi perang Hunain kaum muslimin berjumlah 12.000 ya. Perang Hunain itu kaum muslimin yang berjumlah 12.000, kaum kafir berjumlah 4.000. Lalu kaum muslimin berbangga diri dengan jumlah mereka, seolah lupa bahwa kalaulah tanpa pertolongan Allah, mereka tidak akan menang. Maka Allah tegur kaum muslimin para perang tersebut. Ya.
Itu di surat At-Taubah ayat 25 ya. Kemudian sifat ujub juga membuat malas beramal dan sudah merasa dirinya sempurna. Ya. Bang, kalau dia nggak sebut tapi diperlihatkan ke semua orang, nah itu Anda juga bingung tuh. Karena banyak sih yang begitu-begitu, tapi cuma Anda nggak mau masuk wilayah itu. Afwan. Karena sebenarnya gini, sifatnya kalau kita bersedekah cukup kita sama Allah saja yang tahu. Ya. Kadang-kadang kalau kita bersedekah untuk orang melihat, karena kita mengharap pujian misalnya. Wah, saya pengen dia ngapuji bahwa saya ini ahli sedekah misalnya. Hilang amalannya. Yang Anda pernah tanya sama beberapa orang ustaz, begitu jawabannya. Kalau kita bersedekah, walaupun kita diam, tapi kita merasa ingin dilihat orang dan dipuji aja. Pokoknya tipis tuh, dipuji aja. Karena niatnya pengen dipuji, maka hilang amalannya. Hilang, sia-sia. Kemudian jadi sifat ujub membuat malas untuk beramal dan sudah merasa sempurna. Padahal Allah Ta'ala meminta hambanya untuk berlomba-lomba dalam beramal. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah ayat, ya betul, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah ayat 148 dan Al-Maidah ayat 28. Jadi ini ada beberapa surat ya, bisa dicatat mungkin ya. Pertama ayat Al-Baqarah 264 ya. Salah satu ciri berbangga diri menyebut-nyebut sedekahnya dan kebaikannya di hadapan orang lain. Al-Baqarah 264. Yang kedua surat Muhammad ayat 33 ya. Terus keempat surat At-Taubah ayat 25 ya. Kemudian ada keempat ada Al-Baqarah ayat 148, dilanjutkan kembali di surat Al-Maidah ayat 48 juga. 148 maaf, Al-Baqarah 148 dan Al-Maidah ayat 48. Jadi bunyinya begini, fastabiqul khairat, jadi berlomba-lombalah kalian semua dalam mengejar kebaikan. Ya. Yang kelima, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Yasin, ya, surat Yasin ayat 66. Fastabakus sirata fa'anna tubasirun, ya. Lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan kebaikan. Maka betapakah mereka dapat melihatnya. Ya. Lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan kebaikan, maka betapakah mereka dapat melihatnya. Surat Yasin ayat 66. Jadi memang ujub ini dapat mencelakakan seseorang dan termasuk dalam dosa yang besar. Ya. Jadi ujub itu dapat mencelakakan seseorang dan termasuk dalam dosa yang besar. Kemudian yang keenam dari sahabat Abdullah bin Umar ya radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, salasu mukhlikatin fasyihun wa hawan muttaba wa ijabul ma'ir bin nafsihi. Jadi tiga perkara yang dapat mencelakakan. Yang pertama rasa pelit yang ditaati, rasa pelit bakhil ya, rasa pelit yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan ujubnya seseorang terhadap dirinya. Ya, itu hadis riwayat Tabrani ya. Kemudian yang ketujuh dari sahabat Salman Al-Farisi, Rasulullah bersabda, salasun la yaqulunal jannah, Saizani wal imam al-khazab wal ala'il al-mashu. Tiga orang yang tidak dapat memasuki surga. Ya, tiga orang yang tidak dapat masuk surga. Orang tua yang renta berzina, pemimpin yang berdusta, ya, dan seorang fakir yang bersikap sombong. Waduh, udah fakir sombong lagi. Subhanallah. Ya, seseorang yang fakir dan bersikap sombong. Ini hadis riwayat Al-Bazzar. Kemudian yang kedelapan, Waalaikumsalam, dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, laulam tadzanabu lakhasyitu alaikum ma huwa akbaru minhu al-ujub. Jika kalian tidak berdosa, maka aku takut kalian ditimpa dengan perkara yang lebih besar darinya, ya, yaitu ujub-ujub. Bukan ujub-ujub ya. Ujub-ujub. Ini hadis riwayat Baihaqi dan Al-Bazzar. Ya.
Korun, ini ngomongin Korun nih. Korun itu seorang yang kaya raya pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya. Dia adalah salah satu sampel contoh bahwa orang yang sangat ujub sekali. Ya. Berbangga diri tapi pasti akan celaka. Itulah Korun. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Qasas ayat 78. Korun berkata, "Qala inna ma'utituhu ala imin indi." Jadi Korun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Waduh, subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabakal khair, insyaallah. Jadi akibat sifat ujubnya, Allah luluh lantakan bangunan dan harta bendanya, dan bahkan Allah tenggelamkan Korun pula. Masyaallah, barakallah. Ya. Jadi ini di surat Al-Qasas ayat 78 ya, mengenai Korun. Masya Allah ya. Jadi sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Jadi akibat sifat ujubnya, Allah luluh lantahkan bangunan dan harta bendanya, dan bahkan Allah tenggelamkan Korun pula. Kemudian yang ke-10, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Qasas lagi ayat 81, fa qasafna bihi wa bidaril ard. Jadi maka kami benamkanlah Korun beserta rumahnya ke dalam bumi. Ya. Jadi segala nikmat yang kita dapat, segala ilmu yang telah kita serap, ya, sandarkanlah semua itu kepada Allah Azza wa Jalla saja. Jadi taufik dan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla itu memberikan kita banyak pertolongan dan bantuan, insyaallah. Baik, mungkin itu aja teman-teman ya. Semoga Allah hindarkan kita semua dari sifat ujub berbangga diri ketika kita beramal soleh atau kita berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Baik, mungkin itu aja ya. Tadi sudah lumayan ya, beberapa ayat yang sudah anak sampaikan untuk menjadi pembelajaran bagi anak pribadi juga, dan insya Allah semoga bermanfaat bagi sesama, insya Allah. Baik. Semoga Allah mudahkan bagi kita untuk taat saja dalam keimanan dengan konsisten dalam ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla, insyaallah. Gimana, ada pertanyaan? Kaif? Bismillah. Karena ini hari Minggu jadi agak santai nih. Bismillah. Ya, akhi, anak doakan antum bisa. Kayaknya anak kenal nih akun nih, Masya Allah. Anak kenal nih akun nih. Bismillah. An-Nisa ayat 3, akhi. Tapi kalau tidak bisa, tidak sanggup dan tidak bijaksana, jangan dipaksakannya jadi zolim. Jadi bermasalah secara pribadi. Jangan. Kalau tidak bisa, jangan dipaksakan. Tapi kalau antum diberikan kelebihan harta oleh Allah dan antum bisa bijaksana, maka wajib dilaksanakan. Karena hukum Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena Allah berfirman di situ di surat An-Nisa ayat ketiga. Tapi jika antum tidak bisa adil dan bijaksana, maka cukup satu. Tapi kalau antum bijaksana dan adil, 2, 3, dan 4, maksimal 4. Jadi bukan masalah syahwat di sini ya. Salah, ini luruskan. Ada yang mengatakan, wah itu masalah syahwat aja tuh mereka. Bukan, baca surat An-Nisa ketiga, buka, baca, pahami artinya. Baca, pahami artinya. Surat An-Nisa ketiga. Jika bijaksana dan mampu, maka antum boleh 2, langsung 2 malah. 2, 3, dan 4. Tapi, ada tapi, kalau tidak mampu dan tidak bisa adil, bijaksana, 1 saja, karena kalau tidak zolim nanti. Enggak, anak tidak bisa membicarakan masalah itu di media seperti ini ya. Masya Allah. Bismillah. Amin, Allahumma amin. Semoga istiqomah. InsyaAllah. InsyaAllah.
Memang ada masalah apa kok selalu mikir poligami? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tips supaya tidak mudah futur dan cara meningkatkan iman. Tips untuk tidak mudah futur lemah iman itu adalah kita memperbanyak mengingat Allah Azza wa Jalla saja dengan memperbanyak istighfar. Lisan kita tidak kering ya, perbanyak ingat Allah. Perbanyak mengingat Allah, perbanyak selalu ingat dosa, perbanyak untuk mengingat kematian sebagai barometer kita untuk meningkatkan iman kita. Konsisten dalam keimanan, pertahankan dengan konsisten dengan komunitas misalnya. Antum punya komunitas, circle yang bisa mendoakan, mendukung, pertahankan. Karena itu yang bisa menyelamatkan kita untuk tidak futur, insya Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz Ahmad, Masya Allah. Apa nih, anak pagi-pagi belum bisa mengangkat undangan. Mungkin bisa chatting saja. Syukran jazakallah khair wa iyyak Masya Allah. Wa iyyak. Bismillah. Sedang berusaha istiqomah, bagus, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Istiqomah itu lawannya memang godaan. Ketika orang berusaha istiqomah, lawannya adalah godaan. Tidak mudah. Buka surat Al-Ankabut ayat kedua. Ada bunyinya. Al-Ankabut ayat kedua. Orang yang sudah beriman saja dengan keimanan dia istiqomah saja pasti Allah uji. Ya betul. Dunia terus nggak akan habis memang. Setelah dikejar-kejar dunia ujungnya lewat. Jadi di surat Al-Ankabut ayat kedua, jadi bunyi ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Jadi apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Nah, pasti diuji sama Allah. Ya, itu di surat Al-Ankabut ayat kedua. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Ya. Di surat Al-Ankabut ayat kedua. Bagaimana cara tidak menuduh dunia pikirannya? Ya, itu dia. Perbanyak mengingat akhirat. Kalau kita mengingat banyak akhirat, perbanyak untuk mengingat Al-Quran, berzikrullah kepada Allah, tidak lalai dalam ibadah kepada Allah. Insya Allah dunianya yang akan mengejar kita, bukan kita yang mengejar dunia. Jangan dibalik ya. Ya, ini saran saja ya. Kalau orang yang terlalu sibuk mengejar dunia, biasanya yang mungkin dia dapat, tapi sebegitu aja dia dapat. Tapi kalau kita fokus mengejar akhirat, pasti dunianya ngikut dan rezeki itu tidak tertukar. Pertama, rezeki sudah ditakar sama Allah, tidak tertukar dan tidak tertukar. Tidak tertukar dan sudah ditakar sama Allah. Kurang lebih begitu. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Bismillah. Aduh, ini anaknya sepedaan nih hari Minggu nih. Jam 7 nih sepedaan. Syukron aki afwan. Tips mengendalikan nafsu syahwat. Waduh. Caranya menundukkan mungkin bisa, tapi melawannya itu butuh perjuangan memang. Caranya banyakin aktivitas saja ya. Satu itu. Kedua, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar saja. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Hadisnya sahih.
Astaghfirullah wa atubu ilaih. Perbanyak istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atau lebih kuat lagi, minta perlindungan sama Allah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Semoga Allah berikan perlindungan bagi kita. Karena cukuplah Allah sebagai sebaik-baiknya pelindung bagi kita. Ya, insya Allah bisa diberikan mengendalikan nafsu. Terus yang kedua, perbanyak puasa. Karena puasa itu juga sangat mengendalikan nafsu ya. Misalnya antum rajin puasa hari ini. Karena kita menjaga puasa itu, insya Allah akan terjaga juga dengan hal seperti itu. Pikiran kita nggak kosong, jadi pikiran kita cuma ibadah, istighfar, baca Quran, tidak lain dalam ibadah. Insya Allah Allah mudahkan. Ya. Jam segini anaknya sepedaan nih, jam 7 nih. Cuacanya alhamdulillah cerah. Alhamdulillah. Dia pengen sepedaan. Terima kasih bang. Afwan. Salam. Masya Allah tabarakallah. Sama-sama akhi. Ya'lamuna baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. Pas. Oke, sepertinya mungkin iya olahraga dulu nih. Pengen sepeda. Cuacanya cerah. Sebenarnya nggak sepeda sih. Tadi teman Ana juga ada yang ngajakin olahraga kemarin. Cuman tiba-tiba muat olahraga tersebut, Ana jadi agak sedikit bukan malas ya, agak jenuh. Jadi lagi pengen sepeda sekarang. Atau kenapa? Lagi pengen sepedaan. Oke, mungkin teman-teman sebelum Ana tutup seperti biasa, Ana doakan buat teman-teman semua di hari Minggu ini semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Ya, insyaallah, masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Sebelum Ana tutup, ya karena mungkin teman-teman ada yang mau aktivitas atau olahraga atau mungkin punya kegiatan lain ya di hari Minggu ini, semoga Allah muliakan, Allah mudahkan urusannya. Allah jaga imannya, Allah jaga kesehatannya, Allah jaga bentuk muamalah yang baik kepada sesama, insyaallah. Ya, semoga bisa menjadi banyak pembelajaran bagi anak pribadi dan kita saling menguatkan aja. Saling menguatkan, saling mengingatkan. Jadi anggap aja anak di sini bisa membantu untuk saling menguatkan keimanan saja ya. Bukan menggurui atau berbangga dengan ujub menyampaikan, tidak, tapi saling mereminder untuk saling mencas iman saja dan bisa saling menguatkan secara keimanan. Terkadang kita butuh teman yang bisa saling mengingatkan, walaupun hanya secara misalnya ini virtual begini ya. Insyaallah semoga Allah mudahkan. Baik, dalam riwayat hadis sampaikan dari walaupun hanya satu ayat, hadis Bukhari, mungkin tadi sudah Anda sampaikan beberapa ayat dan memang kembali lagi keutamaan kita adalah selalu beristiqomah dalam ketaatan dan konsisten dalam menjalani ibadah. Insya Allah. Dan ingat ya teman-teman, jaga muamalah yang baik pada siapapun dan jangan gampang menilai keburukan orang walaupun dia buruk. Doakan yang terbaik ya. Yang pertama, doakan yang terbaik, berikan support yang terbaik, tidak usah menggibahkan atau memfitnahkan seseorang. Karena setiap perbuatan atau kalimat buruk yang kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan oleh Allah dan akan dihisap semua lisan kita. Jadi ucapkan kalimat dan ucapkan dan lakukan tindakan itu semua dengan hal yang nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Ya. Jadi ini sebagai saran saja. Jadi apapun yang kita perbuat nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Ya. Jadi ketahuilah, kembali ke sabda Nabi Muhammad SAW, ketahuilah bahwa kesabaran bersama kemenangan, kesempitan bersama kelapangan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi. Baik,
Mungkin itu aja teman-teman ya. Nanti insya Allah di lain hari Anda bahas beberapa topik selanjutnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk selalu taat saja dan bisa diberikan kenikmatan dalam ibadah serta istiqomah dan bisa menjaga muamalah yang baik pada sesama insya Allah. Baik, mungkin itu aja ya. Amin, Allahumma amin. Masya Allah, tabarakallah. Syukuran sudah menyimak Adit ya, Masya Allah. Baik, anak tutup ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Assalamualaikum.